Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pelajaran kimia kesetimbangan kesetimbangan part 2. Ya. Tetap kita akan buat contoh soal yang ketiga tentang KP dan KC. Kita ambil dari soal UM UGM 2014 ya, UM UGM 2014. Jadi SO2Cl2 masa relatifnya 135. Ini artinya 135 ini kan kalau kita ini artinya 135 gram per mol kan. Jadi kalau MR dibilang 135 itu maksudnya 135 gram per mol. Kan gitu. Sebanyak 13,5 gram dimasukkan ke dalam labu 2 liter. Jadi ada wadah, volumenya itu 2 liter. Suhunya 650 Kelvin. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini ada wadah, anggaplah kotak ini ya. Labu, volumenya 2 liter. Ya, jadi volume wadah ini 2 liter. Dan ini gas ya. Dimasukkan 13,5 gram SO2Cl2. Nah, kita perlunya kan bukan gram ya, yang kita perlu konsentrasi dan molar ya. Jadi kita pertama perhatikan di sini awal ya. Jadi awalnya ini keadaan awal. SO2 sebanyak dimasukkan ini ya. Jadi ini keadaan awal ini ya. Dalam wadah itu keadaan awal, SO2Cl2-nya itu 13,5 gram. Kalau kita jadikan mol, 13,5 ini gram. Kita bagi dengan MR kan, 135. Makanya saya bilang tadi, MR itu sebetulnya gram per mol. Ya, sehingga gramnya hilang, sisa mol. Jadi ini 0,1 mol. Nah, ini 0,1 mol. Ya. Kemudian jumlah SO2 pada kesetimbangan. Jadi waktu setimbang, jadi SO2 ya, mol SO2 pada seimbang ya, pada saat seimbang. Kalau ini mula-mula, beda ya. Ini bukan seimbang awal. SO2 itu kan produk. Ya, produk. Jadi ketika seimbang ternyata jumlahnya 0,05 mol. Ini diketahui ya. Nah, terus kita ditanya tentukan harga KC dan KP. Ya, jadi ditanya harga KC dan KP ya. KC-nya berapa, KP-nya berapa. Kalau KC itu kan berarti kita harus cari konsentrasi kan. Pada saat seimbang ya. Ingat, KC adalah konsentrasi pada seimbang. Karena itu biasanya secara ringkas kita pakai tabel APK. Ya, tabel APK. A itu awal, keadaan awal. P itu perubahan. Kemudian K itu kesetimbangan. Kesetimbangan itu diperoleh dari awal ditambah perubahan. Ya, oke, kita keadaan awal dulu. Tentu kalau kita baca keadaan awal itu SO2Cl2 ya. Ini reaksinya. SO2Cl2 menjadi SO2 ditambah Cl2. Kolom ini itu untuk SO2Cl2. Keadaan awalnya 0,1 mol. Tuh, diketahui ya. Keadaan awalnya 0,1 mol. Ya. Keadaan awalnya 0,1 mol. Ya, tapi keadaan awal di sini kita harus dalam konsentrasi ya. Ini dalam konsentrasi semua ya, M. Karena itu kita harus cari konsentrasinya dulu. Ini belum kan? Ya, kita cari dulu. Jadi 0,1 dibagi volume ya, 2. Kan ini mol ya, dibagi 2 kan? Mol bagi liter. Inilah M-nya. Jadi 0,05 M. Jadi harus molar ya. Kalau ini bukan molar, mol. Volumenya 2 liter. Jadi harus dibagi 2. Kemudian SO2 belum ada. Mula-mula itu SO2 belum ada. Cl2 juga belum ada. Kenapa? Karena SO2 itu hasil penguraian dari ini. Jadi dia nggak akan ada. Nah, setelah itu mol SO2 pada kesetimbangan. Ini berarti di sini kan. Artinya sudah seimbang, tidak berubah lagi. Ya. Di sini maksud saya.
Mol pada saat seimbang itu di sini, ya. 0, tapi sama ya, 0,05 di sini sebetulnya kan, 0,05 per 2. Jadi berapa? 0,25 ya. 0,25 ini. Nah, diketahui ya. Seimbang. Nah, seimbang ini tentu dibentuk dari SO2Cl2 kan. Jadi ini akan dibentuk dari ini sama dengan ini. Jadi ini hasilnya sama, 0,25 M. Sama. Karena ini tuh sebetulnya asalnya dari sini kan. Perubahan. Ya, menghasilkan ini. Oke. Nah, sekarang ini juga dihasilkan kan. Ini sama. Dia di sebelah kanan. Jadi kalau ini 1:1. Kalau ini 0,25 M, maka ini juga 0,25 M. Ya, jadi yang biru ini hasil, nggak ada ya, tulis saja yang merah. Ini perbandingan ya, 0,25 M. Ya, sebetulnya hasilnya kan dari 1/1 kan ya. 1/1 kali 0,25. Oke gini, 1/1 kali 0,25. Jadi hasilnya 0,25 M. Ya. Ini kan dapat kan tadi 0,25 M. Ini ditambahin itu ini. Jadi ini tuh dia semula nggak ada. Supaya 0,25 berarti ini terjadi. Ini dihasilkan ya. SO2 yang dihasilkan 0,25 M. Dan dia sudah tidak berubah lagi. Kalau ini tahu, maka ini bisa dihitung 1/1. Nah, ini asalnya dari mana? Dari yang terurai. Ya, dari perubahan. Ini. Berapa? 1:1 juga. Ya, 1:1. Kali 0,25 M. Jadi hasilnya adalah 0,25 M. Begini ya. Jadi semua dihitung dari sini. Ya, kemudian kalau seimbang kan ini pasti sama dengan ini. Kalau produk itu ini selalu sama dengan ini. Kalau produk. Asalkan di sini nggak ada ya. Kalau di sini ada di jumlah. Ini nggak ada kan? Jadi ini juga sama 0,25 M. Ya, selalu sama dengan ini. Dijumlahin ini dengan ini dijumlahin, ya. Nah, kemudian ini min 2,5 ini min. Kenapa min? Karena ini terurai, ya, dari kiri terurai ke kanan, berarti berkurang kan? Di sebelah sini berkurang, di sini bertambah, kan begitu. Di sebelah sini berkurang, di sini bertambah, kan begitu. Ya. Jadi ini akan terurai. Sehingga pada saat seimbang, awal dikurangi yang perubahan, awal dikurangi yang terurai atau yang bereaksi. 0,05 kurang 0,25. Jadi ini sebetulnya 0,05 dikurangi 0,25. Hasilnya 0,25. Nah, gitu ya. Dikurang ya, bukan berarti ini dari sini asalnya, bukan, dikurang. Ini dikurang ini, ya. Yang awal dikurangi yang perubahan. Perubahan itu yang bereaksi ya. Yang dimaksud perubahan di sini yang bereaksi. Yang bereaksi untuk ini yang sebelah kiri, terbentuk untuk yang sebelah kanan, ya. Jadi yang bereaksi di sini akan menghasilkan produk. Nah, di produk ini yang diketahui ini, Maka yang bereaksi dihitung dari sini dengan angka koefisien 1/1 kali 0,25. Tapi berkurang karena bereaksi. Yang ini terbentuk 1/1 kali 0,25. Nah, kemudian tinggal dijumlahkan. Tapi ini kan min 0,05 dijumlahkan dengan min 0,25 sisa 0,25. Ini mula-mula nggak ada, dijumlahkan dengan 0,25 sisa 0,25. Ini tidak ada, terbentuk 0,25. Jadi waktu seimbang 0,25. Inilah yang kita pakai untuk menghitung KC. Ya kan? Sekarang baru kita hitung KC-nya. Ya. Baru kita hitung KC. KC sama dengan konsentrasi kanan ini. Ya, konsentrasi SO2 kali konsentrasi Cl2. Pangkat koefisien masing-masing ya, 1/1. Dibagi konsentrasi kiri. Ya, konsentrasi SO2 Cl2. Kebetulan semua pangkatnya 1. Nah, konsentrasi SO2 pada saat seimbang lah. Ini pada saat seimbang ya. Ini pada saat seimbang.
Jadi bacanya harus dari kolom yang bawah ini, ya. Bacanya harus dari kolom yang bawah. Konsentrasi SO2 adalah 0,25 M ya, nih. 0,25. Konsentrasi Cl2 ini. Jadi dibacanya di sini nih. 0,25 juga. Yang kanan 0,25 juga. Ya. Seperti itu. Ya, tinggal Anda hitung, ya. Ini bukan 0,25 ya. 0,025. 0,05 bagi 2, 0,025 ya. 0,025. Sorry, 0,025. 0,025, 0,025, 0,025. Jadi 0,025, 0,025, 0,025. Coret 1. Jadi hasilnya KC adalah 0,025. Nah ini KC. Ya. Jadi saya salah tadi ini ya. Ini 0,025 ya kan. 0,05 bagi 2 kan. 0,025. Oke. Berikutnya kita akan menghitung KP. Tadi apa tadi? KP itu adalah KC RT pangkat delta N. Jadi kita harus cari delta N ya. Jumlah koefisien kanan dibagi jumlah koefisien kiri. Ya, koefisien kanan ini 1, ini 1. Jadi 1 tambah 1 dikurangi koefisien kiri juga 1. Jadi hasilnya 1. Sehingga dengan demikian KP sama dengan KC RT pangkat 1. Nah, sekarang baru Anda masukkan. KC-nya udah Anda ketemu nih. 0,025. Nah, tadi saya udah bilang R-nya. Ini kan kalau Anda lihat ini satuannya mol. Ini liter. Ya kan? Jadi sudah benar. Suhunya Kelvin. Ada nggak diketahui? Nah, ini diketahui nih suhunya. 650 Kelvin ya. Jadi T-nya diketahui 650 Kelvin. Jadi cocok. R-nya harus pakai 0,082 kan? 0,082. Pangkat 1 ya. T-nya 650. Ya, pangkat 1 semua. Jadi tinggal dihitung saja ya. Ini kalau Anda hitung hasilnya 1,33 ya. Ini kalau Anda hitung hasilnya 1,33. Ya, jadi saya ulang lagi supaya Anda paham karena ini intinya ya. Jadi untuk yang diketahui itu adalah ini keadaan awal ya, SO2 dimasukkan ke dalam labu, berarti keadaan awal ya. 13,5 gram kita jadikan mol 0,1. Kemudian kita hitung konsentrasinya dibagi dengan volume labu 2 liter. Ya, ini dibagi dengan volume dibagi 2 ya, 0,05 M. Ini masih 0 ya, produk belum ada pada keadaan awal. Kemudian di sini diketahui, ini diketahui jumlah SO2 pada kesetimbangan 0,05 mol. Mol ya. Nih 0,05. Mol. Dia harus dijadikan konsentrasi jadi dibagi 2. Nah, ini dibagi 2 nih. 0,05 bagi 2. Ya. Jadi ini satuannya harus konsentrasi semua karena kita menghitung KC. Jadi ini 0,025. Nah, dari sini kita bisa ngitung Cl2 karena ini sama-sama produk. Kalau ini 0,025, ini pasti 1 per 1 kali 0,025. Ya, ini 1 per 1 kali 0,025. Jadi 0,025. Yang ini asalnya dari yang bereaksi. Ini yang bereaksi atau ini yang terurai. Jadi kalau gitu, berapa ini yang bereaksi? Itu yang kita sebut perubahan kan? Karena dia berubah. Ya, jadi 1 per 1 kali 0,025. 0,025. Tapi min. Kenapa? Karena yang reaktan harus berkurang. Yang produk bertambah. Jadi harus min. Sehingga pada saat seimbang, mula-mula dikurangi yang bereaksi. Hasilnya ini. Ya. Yang ini hasilnya sama. Kalau ini sama dengan ini. Karena ini 0 kan. Dengan demikian KC adalah
konsentrasi yang kanan 0,025 kali konsentrasi yang kanan lagi 0,025 bagi 0,025. Semuanya pangkat 1. Ya. Ini. Ya, pangkat 1 semua kan? Karena koefisiennya 1. Jadi ketemulah KC 0,025. Kemudian KP tinggal dihitung pakai rumus KC sama dengan RT pangkat delta N. Delta N itu adalah jumlah koefisien kanan 1 tambah 1 dikurangi jumlah koefisien kiri 1. 1. Jadi KP sama dengan KC RT pangkat 1. Tinggal dimasukkan ya. R-nya 0,082, T-nya 650, dapat 1,33. Oke, itu soal yang pertama. Saya harap Anda paham. Kemudian sekarang kita ke soal kedua. Ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga sudah lama tidak memegang kimia. Jadi sambil belajar ya, sambil ngajar Anda saya juga belajar ya. Tapi mudah belajarnya karena saya belajar dari buku saya sendiri yang cukup terinci ya. Nah, contoh yang keempat, yang terakhir untuk part 2 ini ya. Juga diambil dari maestro kimia ini ya. Masih tentang tapi sekarang KP. Ya, cukup KP, KC-nya nggak usah. Gas oksigen di Florida. Nah, ini soal SBMPTN. Kalau tadi UM-UGM, ini SBMPTN 2016. Jadi soalnya up to date ya. Yang terakhir-terakhir ya. Nanti Anda akan lihat lagi soal yang lain ya. Ini kan baru part 2. Nanti ada lagi part 3, part 4 ya. Jadi saya pelan-pelan aja karena supaya Anda memahami gitu ya. Ya akibatnya partnya banyak, nggak apa-apa. Gas oksigen di Florida, OF2, ini. Disintesis itu artinya dibentuk, diproduksi. Dari reaksi antara gas F2, jadi ini reaktan, dengan gas O2, menurut reaksi berikut. Ya. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, volumenya nggak diketahui ya. Pokoknya volume tertentu. Tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui, masing-masing 1 atmosfer. Jadi kalau kita ini gini. Volume wadah sama dengan V. Kemudian ini ada kata awal ya, perhatikan awal. Jadi pada keadaan awal, tekanan awal gas F2 itu 1 atmosfer. Ini keadaan awal ya, bukan keadaan seimbang. Kemudian gas O2 juga sama, 1 atmosfer. Jika pada kesetimbangan, nah kalau ini kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan, tekanan total gas 1,75 atmosfer. Ya, jadi semua tekanan totalnya 1,75 atmosfer. Ya. Nah, berapakah KP? Nah, jadi nanti tabel APK ini reaksinya kan? Ya. Ini keadaan awal, ini yang bereaksi, perubahan, kemudian awal dan perubahan menghasilkan kesetimbangan. Ya. Jadi sekarang coba Anda baca. Keadaan awal F2 1 atmosfer. Ini keadaan awal ya. F2 1 atmosfer. Ya, 1 atm. Oke. O2 juga 1 atmosfer. Oke. Jadi yang reaktan tahu ya keadaan awalnya. Nah, tentu yang produk belum ada. Pada saat keadaan awal kan baru dicampur. Ini belum ada. Belum ada. Ya masih 0. Nah, kemudian anggaplah saat seimbang, tekanan OF2 ini 2X. Saya misalkan ini, nggak ada masalah. Kenapa saya misalkan 2X? Karena angka koefisiennya 2. Ya, supaya sama dengan angka koefisien. Jadi misalkan waktu seimbang, tekanan OF2 itu 2X. Misalkan. Nah, tekanan ini kan dihasilkan dari ini. Ya kan? Dihasilkan dari ini. Ya. Tapi ini reaktan ya, jadi dia akan min. Nah, koefisiennya berapa? 1 kan? Ya, ini koefisiennya 1 kan? 1/2 kali 2X. Gitu. Jadi yang produk itu selalu dihasilkan dari reaktan yang bereaksi, yang terurai. Jadi ini hasilnya min X. Ya, berkurang karena dia di sebelah kiri kan. Kemudian F2 berapa? Koefisiennya 2 tuh. 2/2 kan? Kali
2x. Jadi sama dengan 2x. 2x atmosfer ini ya. Ini juga atmosfer. Nah, sehingga pada saat seimbang, tekanan dari F2 adalah 1 kurang 2x. Ini min ya. Karena di sebelah kiri akan berkurang kalau bereaksi. Yang sebelah kanan plus. Jadi 1 kurang 2x. Ini 1 kurang 2x. Yang ini 1 ya. Jadi kalau yang ini 1 kurang 2x, yang ini 1 kurang x. Nah, yang ini 2x saja. Karena ini 0 kan? 2x saja. Nah, inilah tekanan pada saat seimbang. Jadi tekanan F2 pada saat seimbang 1 kurang 2x. Tekanan O2 pada saat seimbang 1 kurang x. Tekanan OF2 waktu seimbang 2x. Nah, dari situ kita akan menghitung tekanan. Ya toh? Yang ditanya apa? Kp kan? Oke. Sekarang pada saat seimbang, nih, pada saat seimbang tekanan total gas 1,75. Nah, pada saat seimbang tekanan total gas 1,75. Kan gitu. Oke, dengan demikian tekanan total ini kan, ini ditambah ini, ya toh? Jadi tekanan total itu 1 kurang 2x dari tabel APK ya. 1 kurang 2x ditambah 1 kurang x ditambah 2x. Nah, jadi sama dengan berapa ini? Min 2x hilang dengan 2x. 1 tambah 1, 2. 2 kurang x. Nah, begini. Ini tekanan totalnya. Padahal diketahuinya 1,75. Jadi tinggal disamakan. Jadi 2 kurang x sama dengan 1,75. Ya, jadi min x. Ini pindah ke sana min 1,75 min 2 min 0,25. Jadi x-nya sama dengan 0,25. Nah, x-nya dulu yang ketemu. Ya kan? Nah, kalau x sudah ketemu, maka sekarang kita bisa hitung tekanannya masing-masing, ya toh? Kalau mau dihitung di sini bisa. Jadi, sekarang masukkan x atau di sini aja dihitung ya. Tekanan dari F2 1 kurang 2x, 1 kurang 2x. Jadi 1 kurang 2 kali 0,25. 0,5 ya. 0,5. Tekanan O2 1 kurang x. Jadi 1 kurang 0,25. Hasilnya adalah 0,75. Kemudian tekanan dari OF2 berapa? 2x. Jadi 2 kali 0,25. Hasilnya 0,5. Nah, sekarang kita tinggal ngitung Kp-nya kan? Kp kan tekanan sebelah kanan dibagi tekanan sebelah kiri, pangkat koefisien. Yang kanan OF2. Tekanan OF2 dibagi tekanan F2 yang sebelah kiri kali tekanan O2 yang wujud gas ya, tapi semuanya wujudnya gas. Pangkat koefisien masing-masing. Ini pangkatnya 2. Jadi yang ini 2. F2 2, ini 2. O2 1. Ah, begini. Sudah tinggal masukkan. OF2 ini 0,5 ya, ini 0,5. 0,5 pangkat 2 dibagi F2 0,5 pangkat 2. O2 0,75. Ya, maka ini habis. Straight. Ya. Jadi 1 dibagi 0,75 ya. Ini 3/4, 4/3 ini. Kalau dalam bentuk pecahan, kalau dalam bentuk desimal ya 1,33. Ya, seperti itu. Jadi intinya itu di tabel APK ya. Ya. Tekanan awal dari F2 1 atm. O2 juga 1 atm. Ini nggak tahu. Yang ditanya waktu seimbang tekanan total.
Nah, karena itu saya misalkan salah satu. Anda bisa misalkan yang terurai ini X, boleh. Jadi ini min X, boleh. Mulai dari sini boleh. Ini yang terurai X, min X. Berarti ini yang terurai min 2X. Di sini yang terbentuk 2X, sama aja. Ya, mana? Salah satu dimisalkan ya. Anda boleh memisalkan O2 yang terurai min X. Berarti kalau ini terurai min X, berarti ini terurai 2/1 kali min X, min 2X. Ini terbentuk 2/1 kali X, 2X. Boleh. Di sini yang saya misalkan yang kanan. Kalau yang kanan saya misalkan setelah seimbang tekanannya 2X. Ini. Maka berapa tekanan O2 yang menghasilkan 2X? 1/2 kali 2X. X, tapi min. Karena dia di sebelah kiri. Berapa tekanan yang menghasilkan 2X? F2 ini. 2/2 kali 2X. Tapi min. Maka yang setimbang 1 kurang 2X. 1 kurang X. Kalau ini sama 2X. Karena ini 0. Seperti itu ya. Maka tekanan totalnya adalah 1 kurang 2X tambah 1 kurang X tambah 2X. Gitu? Sama dengan 1,75. X-nya ketemu. Setelah X-nya ketemu, tekanan masing-masing diketahui. Baru kita hitung KP. Ya, demikian caranya. Semoga jelas. Nanti kita akan masih lanjut lagi dengan part 3 dengan topik yang lebih menarik, tapi semuanya diambil dari soal real. SBMPTN, UN yang sudah ada, ya kan? Sebagai latihan supaya Anda ketika nanti menempuh SBMPTN atau UTBK Anda bisa lulus dengan nilai tinggi. Atau nilai raport Anda di sekolah bagus sehingga Anda bisa masuk perguruan tinggi yang Anda kendaki tanpa testing. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe atau baru datang, silakan kalau merasa ada manfaatnya di subscribe. Yang sudah subscribe cukup like. Saya Martin Kanginan. Selamat belajar mandiri dan tetap semangat.